koneksi internet Anda tidak stabil. Oke, baik kakak-kakak, kita mulai ya. 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 Di mute dulu mic-nya. Oke, siap. Ya, tidak ada. Baik kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak-kakak, sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga aktivitas kita siang hari ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita pelajari, yang kita diskusikan siang hari ini bernilai ibadah serta bermanfaat untuk kita sebagai guru PJOK, sehingga kita bisa mengimplementasikan nanti kepada peserta didik kita atau sekolah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kakak-kakak, kesepakatan bersama untuk saya ingatkan kembali, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak-kakak, kembali lagi bersama saya, Irwan Batur Rahman. Kita di kegiatan modul titik 1 ya, untuk tetap Maya. Mungkin di modul 2.1 ini yang terakhir, kita tetap membahas keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Di sini kakak-kakak, pembelajaran 1 dan 2 kemarin itu ya, di modul titik 1 ada konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Oh, ini pembelajaran kita yang hari ini. Pembelajaran 1, ada pembelajaran 2. Pembelajaran 1 itu konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Kemudian nanti pembelajaran kedua ada penyajian tugas gerak. Sebenarnya masih dalam koridor pembelajaran PJOK yang efektif itu ya, di 2.1 kakak-kakak. Tujuan kita sesi kali ini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman ataupun temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta. Kakak-kakak ini nanti saling memberikan inspirasi gitu ya, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak dalam proses pembelajaran yang kita lakukan nantinya. Agenda kita pada sesi kali ini kakak-kakak, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Tentunya nanti ini di ruang virtual ya, berkelompok, 3 kelompok nanti kakak-kakak. Nanti kakak-kakak bisa berdiskusi juga, saling berbagi, berburu referensi gitu terkait dengan penyajian tugas gerak yang sudah dilakukan gitu ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Ini nanti presentasi kakak-kakak. Kemudian yang ketiga, kita berefleksi. Review singkat terkait dengan materi pembelajaran 1 dan pembelajaran 2.
Kakak, apakah ada yang ingat kemarin di pertemuan tanggal 23 itu kita belajar apa ya? Yang diingat kakak-kakak? Lu malam acara apa gitu bahasa Maduranya. Monggo ada yang ingat belajar apa sih kita ini 2 hari yang lalu? Pembelajaran pertama itu 2 hari yang lalu. Mana? Bu Amina, ingat? Putri, Katri, mungkin Ishak, 2 hari yang lalu kita meet-nya itu yang ingat itu belajar apa gitu. Aktivitas pembelajaran mungkin ya, efektivitas pembelajaran. Ngarah. Golongan asesmen ya? Masa asesmen Putri. Definisi dan Iya. apa yang Pelajaran. kemarin? Yang 9 aspek gitu ya. tujuan 9 aspek 9 tujuan aspek, pembelajaran. tujuan. Iya, Kak. terus asesmen apa ya? Aduh, Tujuan apa sih pembelajaran siswastim gitu loh. Gerakan senam gitu. Hmm. Tentang itu loh Kak. Oke. Apa ya? Yang 9 aspek loh. Yang kita senam bareng itu loh. Makan Tentang juga tujuan ada pembelajaran. kita belajar 4 karakteristik belajar ini seperti apa. Pengajaran Iya. berdefinisi. Nampaknya sih. Ada Baik. pemrograman dan penetapan konten. Penjelasan dan demonstrasi Terus keterampilan. Umpan balik. terus Sanksi terus efektif. Penilaian dari terus evaluasi. Keselamatan. mantap ingat nih Muka screenshot dan Bu Halimah, Bu Aminah. kakak kemarin diskusi ya. Oh, cerdas. Ada kopi kalau cerdas. Di Kairwan ini putus-putus disampaikan juga Putri. Iya. Irwannya putus-putus. Sama ya Pak ya. Iya. Irwan apa sesuatu? Oke. Belajar Kak Irwan Dulu tak dari cara. Kok kamu ada kopi kok Bu Aminah tandes pikiran ada kopi kok buntu. Tuh, doyan kopi sampean Putri. Tapi bukan Iya, kopi. Tapi bukan kopi paling sekali-kalian. Pelah. Ini sehari nak kopi terus. Ya enggak ada sehari-hari sih. Cuma kalau lagi sibuk, lagi ruwet. Kan tokoh-tokoh sampai ada. Tokoh Haryadi, tokoh Tri Nurmawati. Iya, nggak ada semua. Lanjut ya. Lanjut. Baik, kita lanjut kakak-kakak. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kakak-kakak, ini kita akan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini kakak-kakak nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Sini. Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait dengan penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses
pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room, di ruang kelompoknya nanti ya kakak-kakak. Linknya saya kirimkan nanti. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu ya. Oke, yang keempat, durasi berburu referensi dan tulisan lembar kerja adalah 40 menit. Kurang lebih 40 menit, ini agak lama kakak-kakak. Jika sudah selesai semua, kelompok diminta kembali ke main room, ke ruang utama. Oke, tak share dulu linknya kak. Tak share dulu linknya. Nanti tak buatkan kelompok habis ini. Oke, kalau minat Tak share di grup ya. Kelompok tung situng ini Putri. dengan Pak Iwan kelompok ada. Kelompok 1 Sudah tanya kelompok ada. saya kirim. Bu Amina nomor 2 Kak Reti nomor telok lempok gitu. Wih nelo telokan ya. Lain ada tebu. Kaleb paling ya Putri ya, mereka itu. Irwan minta tolong diingatkan lagi di grup. Kok lupa dia selalu. Tunggu Mas Raji sudah. Oke. Kita buatkan kelompok dulu. Catat nih. Mungkin tuh kok fotokopi nih. Kalau dicatat sendiri deh. Jam 12 baru ada sampai dengan aneh terkena. Pagi teman-teman itu sebenarnya supaya tanya aja dua progresif. Aku ada di kelompok berapa ya? Waktu 40 menit. Bentar, tak buatkan kelompok. Aku kelompoknya siapa ya? Ibu Aminah lepas, Ibu Aminah ya. Bu Halimah lo Sutung. Ibu Halimah. Tapi enggak Bu Halimah. Kelompok itu hasil, guys. Tidak bisa ngunyu-ngunyu. Bu Aminah. Waduh, ganggu. Kenapa Bu? Bu Aminah tadi nyu-nyu, Bu Aminah Pak anak hasil. Iya. Hasil unyu-unyu kelahiran 96. Saja hasil kelas 2. Oh, nyu-nyu boleh. Kelahiran berapa kelas 2? Mana nyu-nyunya. Nyo. Pikir aku. Pikir aku. Saja neng kelas 2. 25 mek kalem Putri. Oh, kenyang. Mon kenyang dia. Kenyang kan nek. Mon pergi sama mon kenyang nang ano. Ini Haji nembu mare tahu sebajong bu, mare rosnya bu sebereng, cewek sebereng. Yang buat. Kelompok 1 Kak Freddy, Kak Amina. Kelompok 2 Kak Misraji, Kak Ishak, Kelompok Kak. Kak Kenapa? Tri. Sisanya kelompok 3.
Nah, Mas Irwan, engkau di sekali menolong Sobo Siti Aminah apa? Oh ya Bakal oke. cocok. Nah, mau Oke. kelompok 2 saya Kak Irwan ya. Mau kelompok 2 sama Kelompok Kak Mas berapa Raji. saya? Sama Kak Raji oke. Kelompok berapa tadi saya Kas katakan? sama Kak Freddy. Hah? Kelompok 1 Kak Freddy sama Kak Tri. Kelompok 2 Kak Mas Raji, Kak Ishak, Kak Mina. Kelompok 3 sisanya. Ada Kak Alima di sana, nanti ada Kak Tri juga. Kak Yudi mungkin. Oke, tak buka ya, nanti masuk ke ruang kelompoknya dan linknya untuk pengerjaan sudah saya kirim di grup. Monggo Berarti aku silakan. kelompok 3 ya. Ya Kak Irwan. Nah, Kelompok 3. Aku kelompok 3 ya. Bami keluar nak. Aku gabung. Aku kelompok kelompok 3 ya. 1. Kelompok 1 sama Kak Freddy. Allah Akbar. Bingko semua Kak Tri biningko di kelompok tu. Ayo Kak Freddy, join. Apa tu? Ada orangnya. Ayo Kak Freddy, kamu ke Kak Freddy. Ayo kita join Kak Freddy. Apa Kak Freddy Nela? Kopi TV ada lain. Iya ada, berarti baru saja Bang. Kok kelompok semua? Lah saya bikin waktu. Ayo kelompok 1. Kita di sini Kak Tri, nggak mana-mana. Langsung bahas. Mana-mana. Apa kata sampean ya? Ya. Semangat. Ayo Kak Freddy semangat. Semangat makan. Ada orang yang kotri. Kamu ada Kak Irwan? Kak Irwan sakit kayaknya, iya Kak Irwan. Batuk-batuk tadi. Ya, sakit tuh Kak Irwan, ayo Kak Irwan. Orang siap bulan setengah. Semangat Kak Irwan, semangat. Mati dong. Kelompok 1 apa nih Kak? Waduh. Menetapkan tanda atau prosedur. Kak ini soalnya ini dijawab semua Kak? Jawab. Ya Kak? Dijawab semua itu? Jawab. Iya dijawab semua Kak? Nggih. Dijawab semua. Iya. Semua aja. Ada kelompok telur, ada orang yang Kak Irwan ini kelompok 3 gak ada orangnya. Coba Oke, saja. bentar masih di setting. Ini gak gabung ini. Pak Jokowi. Anda satu-satunya orang di sini, weh. Boleh Pak jawab, Pak? Enggak tahu. Aja apa? Jadi iya. Komentar. Pak Irwan. Amelin, Pak. Ini belum. Kok mati lemol enak ah. Kalau satu koran. Ini Pak Freddy. Kok balik lagi, kenapa? Kok balik lagi, Mas? Balik lagi. Siapa yang balik, Pak? Itu saya ada di kelompok ini. Diubah kelompoknya sama kawan. Bentar. Di sini Mana yang ada? gangguan teknis.
Sinyalnya enggak itu. Kak Freddy ayo jawab. Ini satu SD, ini SMP lah. Oh, batas. Kalau ngetik itu gimana kalau di HP? Gendeng ternyata aku. Gimana ngetik nenek itu gendeng? Langsung diklik. Bisa. Lu Pak Agus ya? Masuk lah. Dari inspiratif, referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang bisa diterapkan guru-guru dalam proses belajar. Perempuan yang hadir kan? Masuk ke kelompok. Langsung masuk ke kelompok. Bentar, sampai belum dibagi sama Kak Irwan. Ngomongin Oh. sampai kelompok 1 ya. Saya mending kelompok yang sudah ada jawabannya. Ayo Kak Freddy, Kak Ajis jawab. Aku ngikut. Gak bisa ngetik aku. Tadi bilang 3 Nah. kelompok. Setiap kelompok. Siap. Bentar. Kalau lewat HP itu nggak bisa ke ke breakout room ya. Antos dulu Mas Irwan waki posang. Ayo berburu. Mana tugasnya? Kelompok 1, nama anggota 1. Sudah. Siapa lagi? Ini kelompok 1 semua, Kak Irwan. Masih ada kesalahan teknis, Mas. Oh, siap. Di saya sinyal enggak ini, Kak. Enggak kuat di saya. Pindah-pindah enggak bisa ini. Iya, iya. Enggak apa-apa, gangguan teknis adalah hal yang lanjut wajar. Kak. Kalaupun saya Siap. keluar, kalau di ruang utama ini tetap nyala, itu rekamannya tetap berjalan gitu, Kak. Kalaupun saya keluar enggak apa-apa. Siap, siap. Penting Oke. enggak yang di luar di ruangan utama ini enggak ada yang keluar semua gitu. Lanjut enggak apa-apa, Kak. Ini direkam tah.
Aduh, Lo iya, Tis. Kalau mau share screen nggak apa-apa. Yuk, ayo share screen. Kalau mau sambil lalu ditampilkan Kak Freddy, nggak Siap. apa-apa udah diskusinya. pasrahkan sama Bu Amina aja. Kak Ajis saya pindah ke kelompok 3 nggak bisa nih. Hah? Apa kayak rumah? Kak Ajis dipindah ke kelompok 3 nggak bisa tetap. Saya Bu, keluar yo. dulu kalau gitu. Itu Bu Siti Aminah itu Minta link luar mas, masih nyangkut itu. minta link ke Mina. Oke, bentar, saya keluar dulu, nanti masuk lagi. Minta Oke, siap. link. Saja nggak bisa ini. Siap. Ini muncul enggak, Putri? Siap. Ya, wes, saya ke Bu Amina dulu. Ada di kelompok 2. Ayo. Muncul. Muncul udah ada. Yuk, lanjut ya. Berdua. Oke. Ya, soal nomor 1. Ini nak ini. Menetapkan tanda prosedur. Aku nggak bisa ngetik soalnya aku di HP. Siapa yang ngetik ya? Iya, siap. Saya ngetik. Ya di presentasi sekali Kak. Nanti rekam. Biar sampean gantinya Kak Irwan gitu dibahasin. Yo gimana? Itu ada Kak Haryadi, ada Kak Metin lagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Punya. Cepat pulang. Aduh. Nomor 1 apa? Nomor 1. Kok rekam nomor 1. Gila, nggak bisa ngetik Pak. Ya nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur. Biasanya kalau saya Kak di sekolah dengan menggunakan hitungan 1, 2, 3 dan dengan cara menggunakan duit atau enggak berteriak kalau dengan halo. Apa Putri? Untuk yang pertama itu bisa mendapatkan perhatian dari peserta didik ya. Ya. Itu dengan cara itu. Biasanya saya menggunakan hitungan 1, 2, 3 dulu atau enggak kalau biasanya pakai duit atau dengan cara berteriak gitu. Karena arti organisasi turun. Tulis ya. Komando dengan komando kan ya Noro angnar dulu ditakkan turun dengan menggunakan kombinasi verbal dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai gitu itu bisa tersat ini Kak soalnya di aturan Ngiding. lagi deh main soalnya ya. Nomornya Bu Siti Aminah aja yang mana Bu? Siti Aminah. Siti Halimah ta? Siti Aminah. Aminah apa Halimah men? Aminah. Siti Aminah itu nomornya yang ada fotonya di Abu Dhabi. Siti Aminah. 0852 3523 8768. Nggak pakai foto dia kayaknya. Oh, 2 putri ini ya 8768. Ya 8768 belakangnya. Oke. Itu Bu Aminah. Siap. Oke. Lanjut.
Kalau menurut sampean dengan cara apa? Iya Bu ya, seperti itu. Misalkan peluit, satu kali peluit kumpul di titik A misalkan. Ketika 2 kali peluit kumpul di titik B misalkan. Ya sama seperti sampean itu. Dengan sistem komando ya, verbal. Ya, sistem komando. Ada tambahan, kalau enggak lanjut yang kedua, menetapkan tanda prosedur. Pokoknya siapa Kak Yu? Eh, Itu kenapa aku kelompok aku mengatasi faktor lingkungan. kelompok telung ale ke kelompok tuh. Saya bener ini. Ale Kak Yu sih bang cek nongkrong nang kelompok tuh bertelok nang sebuah ahli mah. Izin telat. HP tadi lowbat. Tadi HP lowbat. Terus yang kedua ya. Ya, yang kedua. Ya. Kasih faktor lingkungan dalam pembelajarannya. Ya, Dengan cara pengendalian bebas, kelas, pengendalian kelas Kak. Kalau lingkungan sudah bisa terkendali kan kita dalam pembelajaran kan tidak lancar atau enggak apa itu tidak sukses kan kalau kita tidak bisa mengendalikan kelas lah. ya, Kan? Dimana-mana kan kelas harus dikuasai dulu baru masuk materi. ya, Misal gangguan seperti adanya pesawat terbang atau kendaraan-kendaraan yang melintas ya membuat anak tertarik untuk melihat pesawat. ya, Apalagi betul. kalau lewat pesawat itu, Bu ada pesawat, baru bisa main apa. Kalau menurut sampean sama Kak Haryati. Iya, ketika peserta didik itu sudah tidak fokus ke guru, ya kita harus mengalihkan perhatiannya misalkan. Karena cuacanya panas misalnya, di saya kan panasnya ada pohon. Ya pindah ke dalam ruangan kalau saya. Kan ada satu ruangan yang biasa dipakai untuk pertemuan wali murid seperti itu. Kita pakai di situ. Kak Aryadi. Ya, siapa Freddy? Siapa Freddy? Halo, Halo. masukannya. Dengar ya? Teman masuk kelompok 1, Ki. Nah ini saya ketika kita langsung masuk ke sini, apa bener Iya, ini? bener, Kak. Masuk kelompok 1. Oh, ya mau. Cocok. Sudah tak tulis ini. Ya, lanjut. Ini gimana ini? Kelompok 1 ya? Iya. Ya. Kelompok 1 berarti ini. Berarti ada di Indonesia ya sih. Indonesia. Kita hitungan 1, 2, 3. Iya, Kak Tri. Ini di tugasnya itu kita menuliskan contohnya. Misalkan prakteknya dari menetapkan tanda itu seperti apa gitu ya. Yang bisa data apa Kak disebutkan contohnya. Dengan Rotri atau Freddy. Disebutkan aja biar lebih jelas. Kalau menurut saya. Ya, oke. Ya. Ayo Kak Haryadi, tunjukkan kebolehannya. Monggo lanjut dulu. Jawab. Kelompok nomor C sekarang ya. Sudah jawab ini. Ya Kak. Lanjut berarti kopi. Kopi dulu. Ya, kopi pasti Pak. bisa. Ketemu jawaban. Freddy, teman mana Freddy? Ayo gimana? Bu Yani. Otak, Dewi.
kelompok ini nomor 3 sekarang. Yang C. Ya. Pengiranan. Yang C sekarang. Yuk. Ayo Kak Haryadi, ready. C. Gimana? Yang C. Itu berarti pastikan peserta didik mendengar dan melihat. Iya, bener ya? Ya. Mendengarkan. Lain ada. Sekarang. Atas. Ada yang main dori deh, yuk. Yang C. Orang 20 menit sampai 40 aja. 40 menit. Ini ya Pak Freddy, maksudnya ini mana sih aku kok belum nggak. Ini memastikan didik melihat. Itu penangkapan saya karya dia. Ini kita menuliskan prakteknya seperti apa. Misalkan menetapkan tanda itu prakteknya apa. Seperti itu. Mengatasi faktor lingkungan bagaimana. Benar. Kan peserta didik melihat. Iya, ya Kak Tria, kita Kak Tria. Kayaknya. Ya gitu Kak Freddy. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Ini dikerjakan semua apa gimana Kak? Iya semua. Dia semua satu. Kelompok 2 apa Pak? Iya. Kelompok itu ada anunya itu Bu. Ada kolomnya. Yo, kelompok 1 orang C ya. Kira kelompok 3 ya, Tri? Ya. Mengatasi faktor. Kok rapi, Pak? Coba kaki. Kita. Bagi referensi, Pak. Referensi. Inspiratif. Penyajian gerak. Betul. Pak. Aduh. Penyajian tugas gerak kan? Iya, kan lain. Anak-anak bawa dari Yuni. Ketika kondisi kirim jawabannya Kak. Kelompok berapa? Kelompok 3 itu ada jawabannya nanti. Coba buka dok. Coba buka doknya. Tulisnya kelompok 3 itu sudah ada jawabannya. Ya. Ya. kelompok 3. Ya, coba buka. Yang desain itu hanya kelompok 1 Kak yang desain. Kelompok 2, kelompok 3 belum. Tapi jawabannya Ini ada. Ya. Oh. Nah, di bawah baru muncul. Paham kan? Iya, kita diskusi aja dulu ya, cocok-cocoknya. Sama. Ya. Silakan direkam. Ya. Sama. Ya sudah, Mas, kasih waktu itu aja nanti presentasikan seperti itu. Berapa ada? Berapa Pak Pak? Ada pegang Pak Freddy sama Pak Haryadi. Aku juga bingung. Paham juga. Ini ada jawaban. Iya. Iya, kok Jan. Iya, Kak. Iya. 1 lek kosong.
dengan sistem komando. Dan kamu telok atau kena sorry, dan kamu lu ada. Nanti kamu telok lengkap. Pada tubuh. Iya, ini setting sih. Iya kak, ada kak. Ya, ada kan Kak Freddy? Ayo Pak Ada. Berarti sampean giliran sampean nanti diskusikan sekarang. Apa cak? Kopi ya? Giliran sampean yang ayo Paradan, ayo untuk jawab mendiskusikannya. Gak usah mikir. Susah tas. Ayo jangan. Nah itu wis itu kan, itu aja sama aja. Apa Pak? Siap, cocok Aryadi. Lanjut. Ah, Nanti kita aja itu. nanti kita presentasikan seperti itu. Yang penting kan kita setelah sudah jauh. Cocok. Bajunya Aman Putri sudah diisi sama Aryadi. iya gampang kali itu oke. Mantap guys. Ya, yang berdua ini gimana ini? Ada Percaya. Menahamkan konten, aspek organisasi penugasan. Permainan. Permainan apa itu? Nanti coba ganti aja nama Pak Wedi. Malah tak pada Pak Wedi. Sering dia pada gempang ya. Nah, ya. Permainan Beli apa? kalau Sarah pikir dia kok nggak keras kok. Ya lanjut. Adalah permainan volley, serven, passing, passing atas, passing bawah, blocking. Selanjutnya standar start yang benar. Ambil yang gampang-gampang kak. Apa Kak Tri? Kayak pelan-pelan Kak Tri. Ambil yang gampang-gampang permainannya ya kayak volley. Oli. Terus. Kan volley itu kan meliputi teknik dasarnya kan. Teknik dasarnya kan itu serven, kan passing atas, passing bawah, smash, blocking. Passing bawah. Passing atas. Blocking. Cara sepangka. Ambil yang gampang-gampang tapi pasti. Siap. Servis, jangan lupa servis. Ayo. Permainan yang kedua. Futsal Pak. Futsal. Malah tak Pak. Futsal itu meliputi menggiring bola, Aryadi. Menendang. Untuk menendang. Menendang. Terus menggiring. menggiring. Teman futsal bola. Menahan passing. Menahan. Tidak sampai tahan, Kak. Ya. Tidak sampai tahan. Tendangan. Lah Menghentikan bola. Menahan bola atau kontrol bola itu kira-kira tahapannya setelah menggiring apa sebelum ya? Oh iya. Oh iya sebelum. Oh berarti diurut. Passing berarti pasti harus dribbling. Oh ya, mungkin. Yang atas sudah ya, sangat bawah, passing atas, servis, smash, blocking. Menendang, menghentikan, menggiring. Shooting. Shooting. Hah? Iya, shooting. Menendang ya. Salam. Oh.
Gundul. Dari mana, Dul? Isyarat clue-nya. Isyarat clue ini sama seperti di atasnya. Oh, beda, enggak apa-apa. Oh, anunya ini yang biasa. Terus isyarat. Oh, Berarti misalkan poli itu servis misalkan. Iya. ya, servis bawah. Jadi ayunan bisa tangannya itu kan langsung badan. Kalau servis kan pakai tangan, berarti lebih ke Pak, tangannya posisi megang Poli bola. servis bawah. Nah, megang bolanya ayunan tangan. Apa isyaratnya Kak tadi? Isyaratnya ayunan tangannya Kak, Pak Bos. Ayunan tangan. Tangan. Megang itu ya kategori megang dan ayunan ya. Ayunan tangan. Lurus. Iya. Ya. Ayah dipanggil ayah. Enak si Asuman. Untung bener. Wah, bener. Oh. Kalau pasien itu kan kakinya agak sedikit ditekuk gitu ya, ayunan tangan. Kaki agak sedikit ditekuk. Ya. Ayunan tangan kanan lurus, tangan kiri. Nah, Kalau kalau pasien tangannya dua ya Kak. Kalau serpen baru tangan satu kan. iya kalau serpen kan tangan satu. Oke. Kalau pasien kan tangan dua kan. Nah, kalau kalau anu kan nah, ini kan mungkin di poli, mungkin di serpennya ini Bu. Oh di serpennya. Oh, di bawah iya. Posisi kaki. Oh iya. Ayunan tangan. Kalau serpen. Iya. Ini berarti kalau Kalau serpen serpen itu biasanya kan posisi kaki. badan sikap Tangan di belakang yang di depan. sikap Ya, tidak badan agak Enggak. sedikit. Oh ya. Juga apa? Membungkuk apa condong? Membungkuk. condong ya? Condong nggak ada ya? Kakinya agak sedikit ditekuk Kak, kalau servis Kak. Nah, spesialis Soli itu bukan saya. Karyadi Pola Masoka Kredi. Saya ahlinya makan. Ini spesialis anu. Saya ahli makan. Oh, sorry. Sama. Mau nana ngopi baik ah, yang paling penting. Oh, pakai berapa Bu? Ya kelompok teloknya manang tenang tak ayo tak diskusi tak apa. Pada gitu dong Pak Yudi.
keluar yuk dingin. Ayo, sudah selesai? Orang berapa, Bu? Kurang 5 menit. Kurang 5 menit. Ya. Kurang 5 menit, Kak. Masya Allah. Yo, ikut. Kurang berapa? Kurang berapa, Kak? Oh, selesai itu. Yang ini sama itu belum ya? Belum dikerjakan ya? Ini karena kelompok telur kan? Ini kok diketik Pak Irwan ini. Mau reton nakal, mau reton nakal. Ini sudah habis kelompoknya, kelompok diskusi sudah habis. Sudah banyak masuk semua nih. Kita akan berapa MBK? MBK Asik. Gabungkan tangan jari. Masuk. lanjut. Referensi buku apa? Referensi apa Pak Ferdi? Karya D. Nggih. Isyaratnya jangan panjang-panjang deh. Oh, berdiri. Kayak matanya lihat bola kayak gitu dah. Hah? Jadi istilahnya apa isyarat itu Langsung anu berarti. cepat ditangkap siswa kayak gitu. Jawab itu. Itu sampai bagi saja kaki sedikit lebar kayak gitu. Oh, Badan membungkuk, sedikit membungkuk gitu. Sampai bagi bawahnya gitu. Aduh. Mbak pantul hilang ya. Referensi apa Pak Ferdi? Oh, hilang. Referensi, sumber referensi enggak ada ini. Referensi itu diatoran terkotak Buku posisi tubuh, Jeng. Bos. Bos. Meeting, Bos. Posisi tubuh ya, Kak ya. Referensinya ya. Posisi tubuh mungkin. Ada posisi bos. Postur tubuh.
Wes sip. Wes. Nah gitu berarti Pak Freddy ya? Ya, cocok Aryadi. Halo Pak Freddy. Halo, halo, Nah, halo. apa ini Wes, sip. referensi ini? Referensi kosong. Kosong ya sip. Referensi yang mungkin iya. Sumber yang kita pakai dari semuanya itu. Referensi kan nggak apa-apa. Referensi itu harus diisi ya. Ya kalau mau diisi ya gini. Kalau Artikel jurnal. Dikosongi gak apa-apa Kak Aryadi. Oh, monggo. Nah, Kalau nggak ada referensi atau mungkin pengalaman mengajar Bapak Haryadi SPD, guru apa deh? MPD. MPD. Sampai MP3 loh. Oke. Mau nabi tributri. Mas Wan. Gimana sudah gabung kembali semua ya ke main room ya? Belum. Ya, Kak Amina, Kak Rima, Kak Yudi mana ini ya? Tadi ada. Belum. Aja sih, tadi keliru kelompok, Pak. Oh. Sekarang nggak kembali ke ini, ke apa namanya, ke main room. Pak, itu punyanya yang Mas- kelompok 3 itu penggunaan waktu yang tidak efisien apa penggunaan waktu yang efisien, Pak Irwan? Kelompok 3. Iya. Bentar dulu. sepertinya semuanya tidak efisien. Tidak efisien penggunaan waktu. Itu kan pertanyaannya, Kak Amina. Mungkin sambil lalu kita lanjut ini ya, presentasi ya. Siap. Presentasi kelompok. Monggo kelompok berapa yang siap duluan? Hasil diskusinya itu. Kelompok 1. Oke, Yo, gimana nih? Aryadi, yo, siap yo. Tak share screen aja. Kak Aryadi masih keluar. Loh, naik keluar. Monggo Kak Freddy. Share screen, oke, mantap. Siap. Terima kasih waktunya. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu beranggotakan Ibu Kak Tri Wahyuningsih, Kak Freddy ya sendiri, lalu Kak Haryadi. Yang pertama yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda atau prosedur, yaitu dengan menggunakan instruksi verbal, misalkan dengan hitungan 1, 2, ataupun hitungan 3. Lalu yang berikutnya menggunakan bunyi peluit, misalkan peluit 1 kumpul di titik A, seperti itu. Lalu yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran.
ketika kondisi lingkungan tidak memungkinkan, misal ada mobil atau pesawat, peserta didik akan terganggu konsentrasinya. Maka guru mengembalikan konsentrasi siswa. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jika ingin memberikan penjelasan pada siswa, kita sebaiknya mengumpulkan siswa terlebih dahulu agar bisa memastikan peserta didik kita melihat dan mendengar. Yang berikutnya D, penggunaan waktu yang tidak efisien. Dalam pemberian aktivitas pembelajaran, untuk memaksimalkan waktu pembelajaran agar supaya siswa tidak banyak diam, maka diberikan suatu aktivitas lain. Bisa juga dengan kayak mengajar yang dirubah atau yang lain, sehingga siswa itu aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ada keterampilan gerak yang diajarkan, lalu urutan pengajaran yang dilakukan. Keterampilan gerak, permainan voli, urutan pengajaran yang dilakukan, yaitu dari passing bawah, kemudian passing atas, servis, smash, dan terakhir tentang block. Yang kedua yaitu permainan futsal. Di futsal, urutan pengajarannya menendang, terus menghentikan bola, menggiring, lalu shooting ke gawang atau menembak bola ke gawang. Yang tiga, isyarat atau pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu permainan voli tentang servis bawah. Isyaratku yang bisa digunakan yaitu misal kaki sedikit lebar, jadi lalu badan sedikit membungkuk, jari-jari rapat, matanya melihat bola, lengannya diayunkan, lengannya jangan nekuk, lengannya harus lurus, lalu arahkan bolanya. Seperti itu presentasi dari kelompok 1 yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Freddy telah mewakilkan hasil diskusinya dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan atau diskusinya kelompok 1 ini. Gimana? Bungkus. Ke atas, coba ke atas dikit Kak Freddy. Yang mendapatkan perhatian dari peserta didik. Oke. Di situ memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jika ingin memberikan penjelasan pada siswa, kita sebaiknya mengumpulkan siswa terlebih dahulu agar bisa memastikan peserta didik kita melihat dan mendengar kita. Itu contohnya seperti apa Kak Freddy? Kalau misal kita ngajar nih, gitu. Masih mute Kak. Masih mute Kak Freddy. Ayo Kak Freddy. Baik. Kak Aryadi. Ya, Kak Aryadi masuk. Monggo izin menjawab. Monggo, silakan Kak Freddy, Kak Aryadi. Mungkin pertanyaan tadi contoh dari faktor lingkungan tadi pada waktu pembelajaran tadi ya. Biar kita memastikannya cara mengumpulkan itu seperti contohnya pada waktu dalam pembelajaran ya. Ini berarti posisi dalam pembelajaran berlangsung ya. Aktif ya berarti ya.
Pembelajaran masih berlangsung ya. Halo, halo. Iya, lanjut. Lanjut. Oh, mungkin kita bisa mengumpulkan itu ketika ada yang siswa yang tidak aktif itu. Nanti kita bisa mengarahkan langsung gitu. Monggo lanjut. Baik. Terima kasih Kak Haryadi. Gimana Kak Freddy, mungkin yang ingin ditambahkan? Ya, jadi istilahnya misalkan dari materi yang satu, dari materi menendang misalkan, menendang mengumpan selesai, kita mau memberikan materi berikutnya misalkan, kumpulkan dulu siswanya, bukan siswa masih berada di titik masih menyebar lalu kita menyampaikan materi, atau mungkin siswa sudah ngumpul tapi perhatian siswa tidak ke guru, ya kita harus istilahnya memanggil siswa tersebut biar konsentrasinya kembali ke kita. Kadang siswa melihat ke kita tapi pikirannya tidak di lapangan, pikirannya masih di rumah gimana. Jadi kita kembalikan dulu biar ke kita, jadi bisa melihat, mendengar dan memperhatikan apa yang guru sampaikan. Seperti itu Kak Irwan, terima kasih. Baik, terima kasih sekali atas penjelasannya, pemaparan contohnya gitu ya Kak Freddy dari kelompok 1, ini sangat jelas sekali. Jadi itu salah satu contohnya kakak-kakak. Jika nih dalam proses pembelajaran kita berlangsung, kita ingin memberikan suatu instruksi atau pengelolaan kelas kembali terkait dengan aktivitas apa yang ingin dilakukan lagi gitu ya. Alangkah baiknya peserta didik kita itu jangan fokus ke bendanya dulu gitu, ke bolanya dulu gitu. Lebih baik dikumpulkan dulu dengan isyarat atau penetapan tanda, misalkan peluit panjang, anak-anak akan memperhatikan kita. Monggo anak-anak kita kumpul kembali sekarang. Habis itu setelah kumpul, kita sudah dipastikan dilihat dan didengar, kita kasih nih penjelasan gitu. Bahwasanya ini nanti yang akan dilakukan. Aktivitas ini seperti ini, mendemonstrasikan mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Kak Freddy. Mungkin dari yang lain ingin menambahkan atau ingin langsung presentasi dari kelompok yang lain gitu. Oke, bungkus ya. Bungkus ya. Oke, saya tutup tepuk ya. tangan dulu, kasih applause buat kelompok 1. Terima kasih. Haryadi, Saya Keliru. Mau applause. Saya akhiri ya. Oke. Monggo kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ya, bisa share screen Kak Amina. Bisa lah. Bisa. Salah ya. Nyoba lagi ya. Bisa, coba. Ayo Kak Amina. Bisa. Mana ini nggak bisa ini? Nggak bisa Kak, aku Kak. Jelajah nggak ada. Nggak bisa. Tak bantu. Bisa. Itu. Oh ini ya. Bagus sih. Kemana ini mau keluar ini? Nggak bisa nanti saya Pak. Kelihatan. Yang nomor punya saya Pak Irwan ya. Buka pintunya kalau keluar. Coba Bu, sampean Bu. Nggak bisa. Monggo bagus. Lanjut. Sampai yang masuk itu. Ayo bagus. Nggak bisa saya. Oke, monggo sudah bagus. Ini. Itu. Oh ini. Nah, itu. Satunya bukan yang itu. Sudah? Keluar lagi. Siapa yang mau baca?
Oke, siapa yang mau presentasi? Monggo, kelompok 2. Mbak Mina, Ya, yuk. yuk. Dibaca ya Pak Irwan ya. Siap, monggo, terserah. Intinya jangan dimakan. Oke. Masa sebun. Oke. Kalian lo tahu hasil seri apa? Salah kamar apa? Berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Gak kelihatan Kak Irwan, kurang ke bawah itu bagus. Duh, ngatur. Tak bisa. Kurang ke bawah bagus, penggena bagus. Si. Lu tetap boleh. Waduh, ada ribut. Orang kebaba, orang kebaba Mas Adi. Orang kebebe, tak nyaman mau ngebebe. Kalau bagus, lo bisa baca kok bagus. Apa bisa baca bagus? Kamu ada babar ibu. Klik di Google Sheet-nya, di layar di layar Google Doc-nya. Bagus. Standar bos. Yo, Yuk. mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menciptakan tanda atau prosedur menggunakan komunikatif verbal dan non-verbal. Menggunakan suara peluit. Yang ketiga, menggunakan tepukan tangan. Menggunakan suara aba-aba. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik itu menjaga kondisi lapangan yang nyaman dan aman ketika digunakan siswa. Yang nomor 2, lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu menjadikan teman sebagai mentor dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah lingkungan psikolog. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk semangat dan aktif dalam pembelajaran. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Kurang ke bawah, bos. Mengumpulkan siswa saat ingin memberikan penjelasan agar siswa fokus mendengar dan melihat apa yang akan kita jelaskan. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan kepada peserta didik. Contohnya itu peserta didik melakukan sesuai dengan demonstrasi atau instruksi guru. Yang nomor 3, melihat video yang menampilkan materi pembelajaran. Yang D, penggunaan waktu yang tidak efisien, membuat pelajaran yang menarik, memaksimalkan waktu untuk mencapai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekarang Pak Agus yang nomor 2, ngapok saya Pak Agus. Siap. Nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Untuk keterampilan gerak yang diajarkan, permainan bola basket, urutan pengajaran yang dilakukan, dribbling, passing, shooting, layout, dan pivot. Untuk isyarat atau cue, basket, dorong tangannya, mendorong tangan, pantulkan bola, lihat sasaran, loncat kaki, arahkan ke dada. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, cukup. Kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 atas pemaparan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan gitu ya. Kita berbagi di sini kakak-kakak sesuai dengan pengalaman kita. Gimana kelompok yang lain? Gak usah tanya Pak Irwan. Jelas. Jelas dan Aryadi, monggo Kak Aryadi, waktu dan tempat dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kelompok 2 sangat bagus sekali. Saya ingin bertanya tadi terkait apa agak ke bawah Mas. Penggunaan waktu yang tidak efisien tadi loh. Nah, itu ada pra yang menarik. Nah, itu pra yang menarik itu pra sebelum pembelajaran.
yang menarik ketika tadi membahasnya basket ya. Nah, Iya. itu seperti apa itu contoh yang pembelajaran yang sebelum pranya itu, sebelum pembelajaran yang menarik itu loh. Di atas dikit itu ada kan pra tadi yang efisien, yang wah ini membuat pra pembelajaran yang menarik. Nah ini pra ini seperti apa, contoh kecilnya lah, contoh konkret dalam pembelajaran itu. Enggak bagus, ajar. Guys, betul, makasih. Siap. Mungkin diadakan itu game kecil-kecilan, misal seperti kemarin yang pernah disajikan oleh Kak Irwan. Jadi anak-anak akan lebih fokus untuk kegiatan yang selanjutnya. Mungkin seperti itu, Kak. Oh, berarti siap ke game-game yang menarik itu ya. Iya, siap. Terima kasih. Saya tambahi juga mungkin kan ini pembahasannya adalah tentang basket. Ya, siap. Jadi untuk ice breakingnya itu yang ada hubungannya dengan basket kayak gitu. Seperti apa namanya? Bermain boy-boyan itu. Terus apa namanya? Ya salah satunya bermain boy-boyan itu. Cuman lebih dimodifikasi atau yang sebentar aja kayak gitu Pak Haryadi. Siap, itu siap. Menurut ya. Oke, bungkus dong. Gimana kakak-kakak? Oh, sangat ya. Bungkus itu. Mantap, bungkus. Bungkus ya. Oke. Jadi kesimpulannya dari penggunaan waktu yang tidak efisien yang dipaparkan untuk kelompok kelompok 2 ini membuat pra pembelajaran yang menarik. Jadi waktu itu tidak dibuang sia-sia gitu ya, kelompok 2. Jadi ada aktivitas di sana. Pak Didi kita dikasih tugas gerak lah seperti itu. Itu ya mungkin ya. Iya, siap. Lah seperti itu. Oke, siap. Terus kita lanjut ke kelompok 3. Karet 3. Abu age nyambu mina. Halo. Apa? Kalima, kayu di 3 ini. Apa sih setting apa sih? Apa lagi ya kelompok 3 ya? Pak Agus main Kajis kelompok 3 kayaknya Kajis. Kelompok 3 yuk Kak Alima. Kelompok 2 kayak dua. Hadir. Iya, Ajis. Kelompok Alima bersorak. Bisa share screen. Jadi bisa share screen. Kayu di. Ya, Oh, nggak bisa. Pakai HP. pakai HP saya, Pak. Oke, tak bantu. Nja Ajis di kelompok rempe, Bang Jis. Masa udah kelompok telo apa kele? Wah, Pak. Monggo. Kak Yudi. Aceh campur salbut. Untuk kelompok 3 itu siapa aja, Kak Irwan? Kelompoknya. Kalau saya sama Bu Halimah direkan engkau ke TV, Kak Irwan. Kasih Kalima, remehkan Kalima. Oke. Izin baca ya, teman-teman. Ya. Bedanya Bang Pak. Serbu Halimah. Oh, la kalau aja. Berbagi referensi inspiratif. Penyajian tugas gerak. Nomor 1, mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda dan prosedur, yaitu menggunakan komunikasi verbal. Dengan menghitung 1 sampai 3 atau berteriak mulai.
Yang kedua, menggunakan komunikasi nonverbal dengan tekan tangan. Mengangkat tangan atau dengan peluit juga menjadi ciri khas dalam pembelajaran PJOK. B. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, yaitu pengendalian kelas. Misal, terdapat gangguan seperti adanya pesawat terbang yang melintas dan membuat anak-anak tertarik terhadap pesawat tersebut. Ketika dari jauh mendengar suara pesawat, itu anak-anak otomatis langsung keluar karena ingin melihatnya, apalagi jaraknya dekat. Lanjut, guru sesegera mungkin memberikan suatu tanda atau cuy pembelajaran sehingga peserta didik dapat memusatkan lagi perhatian kepada pembelajaran. Oke, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Jika ingin memberikan penjelasan pada siswa, kita sebaiknya mengumpulkan siswa terlebih dahulu. Kalau bisa juga sambil di absen gitu, agar bisa memastikan peserta didik kita melihat dan mendengar kita. Sambil dipancing, menyebutkan namanya, suruh angkat tangan gitu. Pastikan dia melihat dan mendengar. Lanjut, D. Penggunaan waktu yang tidak efisien. Di dalam pemberian aktivitas pembelajaran untuk memaksimalkan waktu pembelajaran agar supaya siswa tidak banyak diam, maka diberikan suatu aktivitas yang lain. Bisa juga dengan gaya mengajar yang berpasang-pasangan atau inklusi. 2. Silakan dibaca Bu Halimah, gantian kelun. Yang mana, Pak? Pak Yudi, jahat, sangat elak. Ini kan di HP. Ayo lagi terus gitu. Ayo di kemana? Pak Yudi kemana? Nomor 2, Bu Halimah. Silebel Nomor cara 2. Yud, masal butan kaki Yud. Ngantok, Jisongkun ngantok, Jis. Mister Bu Halimah yang ngalen Pak. Kamera kebalik, Jis. Lanjut. Penugasan. Kamera Jisnya kebalik, Jis. Lagi di tas, Pak. Diajarkan permainan bola voli. Urutan pengajaran yang dilakukan: servis, passing bawah, passing atas, blocking, smash, atletik, start yang benar, cari berlari, cara berlari dengan cepat yang benar, cara masuk finish. Sedangkan nomor 3, isyarat atau pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan. Permainan futsal, isyarat yang bisa digunakan, badannya agak condong, ayunkan kakinya dan lain-lain. Sedangkan lempar tangkap bola, lihat bolanya, fokus pada bola, tangannya diayunkan dan lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Halimah. Nah, saya sangat ini ya Kak Halimah ini. Apresiasi banget nih. Buat Kak Halimah. Ya, baru kali ini aku dengar suaranya Kak Halimah yang cantik. Baik, terima kasih kelompok 3. Akhirnya Mungkin buka di sini suara. ada yang ingin ditanyakan. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan sama kelompok yang lain. Monggo. Bungkus. Gimana bungkus? Larakan aja kegiatannya. Bungkus. Bunyi tak lebih masih atas pro akan. Oh, Kurang ini lebih 10 menit pertanyaan lagi kita dulu. selesai. Ayo Pak Freddy. Monggo. Yang mau bertanya. Pak Freddy, ayo. Kembali. Bungkus, kasihan Bu Halimah saja furniture kok.
Bungkus. Oke, Bungkus. kita bungkus ya. Oke, kita Bungkus. lanjut. Nah, ganti slide. Yuk, silakan bekerja. Terima kasih kelompok 2, kelompok 1. Ngantuk, Bu. Ya kurang 5 watt, Bu. Telah memaparkan hasil diskusinya yang berkaitan dengan apa tadi itu Q pembelajaran, penahapatan konten, juga mendapatkan perhatian peserta didik. Oke, tugas ini sudah presentasi di sini. Kakak semuanya. Pesan kuncinya yaitu bahwa semakin kaya referensi kita nih sebagai guru PJOK dalam mengembangkan strategi lain di luar modul yang kita baca ya, untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat ataupun cue pembelajaran. Itu semua berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Jadi mulai dari kemarin 3 hari berturut-turut ini ya kakak-kakak, kita itu sebenarnya membahas tentang pembelajaran yang efektif gitu. Pembelajaran PJOK yang efektif. Kalau yang saat ini, hari ini, itu hanya penunjangnya gitu kakak-kakak. Mulai dari apa sih contoh-contohnya kalau dalam penyajian gerak, cue pembelajaran itu, ya kayak tadi kakak-kakak. Misalkan kalau ingin passing ya, passing bawah gitu, isyarat atau cue pembelajaran itu harusnya akurat gitu ya, sesuai dengan konten pembelajaran, singkat tapi jelas gitu ya. Kemudian sesuai dengan peserta didik kita. Kalaupun peserta didik kita itu masih SD, kelas bawah, kelas 1 gitu, nggak sebegitu singkat nggak apa-apa kakak-kakak. Kalau untuk usia SMP, SMK gitu misalkan, itu sudah pakai bahasa isyarat sudah bisa aslinya. Nggak usah cue pembelajaran. Kedipan mata sudah bisa gitu. Selain itu juga kita memperhatikan peserta didik kita ini masuk lemot apa enggak, seperti itu. Masuk peserta didik yang kurang cerdas apa gimana gitu, apa belum cerdas. Kita juga menyesuaikan dengan itu. Yang jelas cue pembelajaran ini sangat berpengaruh, khususnya dalam proses pembelajaran kita, agar supaya pembelajaran kita ini efektif gitu ya. Oke, lanjut ya. Baik. Kegiatan yang terakhir kita akan berefleksi. Ini kakak-kakak, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Pertanyaan yang kedua, apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Monggo kakak-kakak, sebelum kita akhiri 2 pertanyaan refleksi ini, ada yang ingin menyampaikan gitu ya? Apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini, atau dari pembelajaran atau diskusi kita barusan gitu? Kak Windy, nggak pernah dengar suaranya nih Kak Windy. Gimana Kak Windy? Aman? Aman Kak. Aman Monggo Kak Kak Iwan. Windy. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari pertanyaan refleksi ini. Bungkus. Bungkus melono kudu. Sebentar Pak, cek sibuk saya. Bisa Kak Windy? Ya Kak. Ada yang ingin ditanyakan untuk pertanyaan ini atau berefleksi?
Apakah ada informasi ini baru? Apakah ada informasi baru bagi Kak Windy tentang materi penyajian tugas gerak tadi itu, mulai dari Q pembelajaran, apa tadi itu menahapkan konten gitu ya, atau memusatkan Ada peserta didik. peserta didik gitu. Gimana Kak Windy? Ya banyak Kak sebenarnya, banyak informasi baru. Contohnya yang paling menarik nih Kak Windy. yang paling menarik masih Kak. Maaf Kak, masih belum bisa jawab ini. Masih ada kerjaan lain. Oke. Fokus saya. Masih ada fokus saya. Oke, nggak apa-apa. Monggo. Yang lain. Pentingnya penerapan berbagai metode pembelajaran mungkin Kak Irwan. Oke. Tadi itu ada bahasa yang menarik ya, terkait dengan metode pembelajaran gitu ya. Gaya mengajar mungkin. Ya. Tadi bahasanya itu, ya. Gaya mengajar. Setiap model Gaya mengajar resiprokal, berpasang-pasangan, inklusi, kita melibatkan peserta didik gitu ya. Dengan cara seperti itu mungkin pengurangan waktu yang tidak efisien itu akan teratasi gitu ya Kak Amina. Jadi kita perlu nih memilih metode atau gaya pembelajaran yang sesuai agar supaya pembelajaran kita efektif gitu. Peserta didik kita bukan hanya banyak menunggu giliran daripada melakukan aktivitas atau penyajian tugas geraknya gitu. Untuk terkait dengan metode ataupun gaya mengajar, nanti kita akan bahas di luring Kak Amina, ada di pembahasan luring itu. Mulai dari ada 9 nantinya. Kurang lebih kalau gak keliru ada 9. Gaya mengajar mulai dari gaya mengajar komando, ada gaya mengajar praktik atau latihan, ada gaya mengajar inklusi, ada gaya mengajar discovery learning, konvergen, ada disko dan banyak semacamnya. Oke. Nanti ya Kak Irwan. Pembelajaran efektif itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Atau yang berpusat pada peserta didik itu memakai gaya belajar yang apa sih gitu? Ya sekali-kali lah, bukan sekali-kali gini ya kakak-kakak. Kalau kita mengajar tuh pengalaman saya mencampur gaya mengajar saya di sana di dalam proses pembelajaran saya. Kadang ada gaya komandonya gitu. Memang juga diperlukan ini gaya komando kakak-kakak untuk memusatkan perhatian peserta didik kita gitu. Ya, tapi jangan keseluruhan lah. Kalau dipresentasikan itu mungkin 10% gitu atau 20%, yang lain gaya mengajar yang efektif yang sesuai dengan peserta didik. Kayak misalkan inklusi, resiprokal ataupun bisa mandiri gitu. Peserta didik itu mendesain pembelajaran sendiri ya, membuat suatu permasalahan sendiri, mendesain pembelajaran sendiri, menyelesaikan pembelajaran sendiri. Itu ada gaya mengajar yang seperti itu. Dan perlu saya sampaikan, ada perbedaan terkait dengan gaya mengajar dan gaya belajar. Kalau gaya belajar ini ke peserta didik kita gitu ya. Kalau gaya mengajar ini kita. Metode pembelajaran itu konsep teori bagaimana kita mendesain suatu pembelajaran. Gitu. Oke, baik. Ini kakak-kakak kita sebenarnya sudah ada di penghujung. Mungkin ada yang ingin berefleksi lagi kakak-kakak. Agus, gimana? Aman? Kita habis ini luring. Siapkan yel-yelnya Kak Gus. Es breakingnya buat referensi saya nih nanti. Gak ada ya? Bungkus kakak-kakak.
Gus. Sudah mulai ngantuk kalau siang ya. Bungkus. Boleh bungkus. Katrin. Oke, pada akhir sini kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak di pembelajaran yang akan dilakukan kakak-kakak semuanya. Dan yang terakhir, terima kasih sampai dengan modul 2.1 ini diselesaikan. Habis ini kita luring ya kakak-kakak. Luring ya kakak-kakak. Kita tepuk tangan dulu kakak-kakak, sudah penat. Ayo kita habis ini bersenang-senang di dalam kegiatan luring. Baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Habis ini saya akhiri sekali lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat sampai kita menyelesaikan bersama tugas-tugas ini sampai selesai dan maksimal hasilnya seperti itu. Amin. Amin. Sehat selalu kakak-kakak semuanya. Amin, amin. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Monggo siapa yang bisa pimpin? Kak Haryadi bisa pimpin, Kak Haryadi. Monggo, sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Dan lagi ke. Baik, terima kasih Kak Haryadi telah memimpin doanya. Saya akhiri kakak-kakak semuanya. Habis ini kita foto bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kakak-kakak on cam semuanya, kita foto-foto. Gaya apa? Ya, Gaya sangka di Ajis. Gaya yang sangka di Ajis nih. Gaya yang sangka di Ajis. Gaya uang. Gaya dapat uang. Apa dong? 1, 2, 3. Oke. Itu tadi. Saya kirim dulu. Ridwan berarti hari Minggu siang masuknya nih Ridwan. Ntar dulu ya Kak. Matikan rekaman dulu. Saya izin unjuk diri, Dewan. Ya, lanjut, Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.